lainnya. Dalam kegiatan penelitian ini digunakan tanah yang telah dicampur pupuk kandang dan pasir untuk memproses perkecambahan biji. Nah, sedangkan media tanam yang menggunakan air biasanya itu dikhususkan untuk tumbuhan hidroponik. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, kelompok kami ini melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan tanaman kacang merah dan membedakan tumbuhan masing-masing. Selanjutnya ada rumus masalah. Bagaimana pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan tanaman kacang merah terhadap masing-masing biji? Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama ada hipotesis alternatif atau HA, di mana adanya pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan kacang merah. Kedua ada hipotesis nol atau HO, tidak adanya pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan kacang merah. Selanjutnya, setelah hipotesis ada manfaat. Nah, yang pertama, manfaatnya adalah mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman kacang merah. Yang kedua, untuk membantu produksi kecambah dan mempercepat produksi kecambah. Yang ketiga, ada sebagai tugas awal pada materi pertumbuhan dan pengembangan pada tumbuhan. Yang keempat, sebagai bahan acuan siswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa agar kesalahan-kesalahan yang akan terjadi dapat diantisipasi. Yang terakhir ada memperoleh pengalaman dan menguji. Terakhir ada tujuan. Tujuan kami ingin melakukan penelitian terhadap tanaman kacang merah, ingin membuktikan dan mengetahui seberapa besar pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Nah, selain itu kami juga ingin mengetahui apakah tanaman kacang merah termasuk dalam tanaman yang cepat tumbuh atau sebaliknya ya. Pengertian kecambah. Kecambah atau toge adalah tumbuhan spropit muda yang baru saja berkembang dari tahap embrionik di dalam biji. Tahap perkembangannya disebut perkecambahan dan merupakan satu tahap kritis dalam kehidupan tumbuhan. Kecambah biasanya dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu radikula atau akar embrio, hipokotil, dan kotiloden atau daun lembaga. 2 kelas dari tumbuhan berbunga dibedakan dari cacah daun lembaganya, monokotil dan dikotil. Tumbuhan berbiji terbuka lebih bervariasi dalam cacah lembaganya. Seperti kecambah pindo misalnya, dapat memiliki hingga 8 daun lembaga. Beberapa jenis tumbuhan berbunga tidak memiliki kotiloden dan disebut akotiloden. Dalam pembuatan kecambah, dibutuhkan biji-bijian atau kacang-kacangan yang sehat, tidak busuk, dan bersih dari pestisida, serta lingkungan yang optimal berupa ruang gelap, lembab, dan kadar air yang cukup untuk perkecambahan tersebut. Pertama-tama, untuk melakukan percambahan, kita menyiapkan wadah berlubang dengan dasar yang datar, kemudian di bagian dasarnya dilapisi dengan kapas atau kain basah. Kemudian diletakkan alas berupa kain yang merupakan tempat menyebar benih atau biji. Pada awal produksi, dilakukan pencucian dan perendaman benih selama 6-8 jam dengan air. Kemudian benih yang telah disiapkan akan disebar di alas kain yang telah disiapkan sebelumnya. Setiap 2-3 kali dalam sehari, dilakukan penyiraman dengan air bersih. Setelah 3-5 hari, kecambah sudah dapat dipanen. Proses pembuatan kecambah ini dapat dilakukan sepanjang tahun, tidak memerlukan sinar matahari, dan dapat dilakukan pada musim apapun. Dan kecambah mempunyai beberapa manfaat untuk kebutuhan manusia, yaitu kecambah merupakan pangan yang rendah kadar lemak, kaya vitamin C, serta memiliki folat dan protein yang dapat memperkecil resiko tumbuhnya penyakit kardiovaskular dan rendahnya LDL dalam darah. Dalam kecambah terkandung fitoestrogen yang dapat berfungsi seperti estrogen bagi wanita. Estrogen tersebut dapat meningkatkan kepadatan dan susunan tulang serta mencegah osteoporosis khususnya bagi wanita yang berada dalam masa menopause. Konsumsi kecambah juga dapat membantu perkecambahan biji. Perkecambahan atau germinasi ditandai dengan keluarnya bakal akar atau radikal dari kulit biji. Selama proses ini berlangsung, terjadi mobilisasi cadangan makanan dari jaringan penyimpangan atau keping biji ke bagian vegetatif, yaitu sumbu pertumbuhan embrio atau lembaga. Selama proses perkecambahan, bahan makan cadangan diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan baik untuk tumbuhan maupun manusia. Perkecambahan itu meliputi peristiwa-peristiwa fisiologis dan morfologis, antara lain yaitu imbibisis dan absorpsi air, hidrasi jaringan, absorpsi. Bab 3 Metodologi penelitian. Sebab 3.1 yaitu variabel penelitian. Variabelnya ada 3,
ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel terikatnya yaitu media tanam, dan yang kami pakai adalah 2 media tanam, ada tanah dan kapas. Variabel terikatnya adalah kecepatan pertumbuhan tanaman, dan variabel kontrolnya adalah kacang merah, air, perlakuan terhadap benih, dan cahaya matahari. Subbab 3.2 waktu dan tempat penelitian. Waktunya kita meneliti selama 7 hari, yaitu dari hari Rabu 4 Agustus 2021 sampai Selasa 10 Agustus 2021. Bertempat di Rumah Mila dengan alamat Puri Nirwana 2 Blok W nomor 19, Jalan Ceri Raya, RT 05 RW 12, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Subbab 3.3 jadwal penelitian. 1. Hari Kamis 22 Juli 2021 adalah pengajuan proposal kami. Dan kedua, Kamis sampai hari Kamis lagi, yang artinya 8 hari, dari 22 Juli sampai 29 Juli 2021 adalah pembuatan proposalnya. Dan yang ketiga, Senin sampai Minggu 9 Agustus sampai 15 Agustus 2021 adalah pelaksanaan penelitiannya. Dan yang keempat, Minggu sampai Selasa 14 Agustus sampai 17 Agustus adalah penyusunan laporan kami. Dan alat dan bahan yang kami pakai adalah 2 buah gelas plastik, penggaris, kapas, tanah, air 20 ml per harinya, dan bahan utamanya adalah biji kacang merah yang sudah direndam air selama kurang lebih 12 jam. Langkah kerja. Pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, tuangkan media tanah ke dalam gelas plastik yang sudah diberi lubang. Kemudian, masukkan media kapas ke dalam gelas plastik yang lain. Ketiga, tanam 5 biji kacang merah ke dalam gelas plastik yang berisi media tanam dan ke gelas plastik yang berisi media kapas. Keempat, letakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Kelima, siram biji kacang merah setiap pagi dan sore hari. Keenam, amati dan catat perkembangan dan pertumbuhan biji kacang merah setiap hari. Teknik pengumpulan data. Dalam melakukan penelitian ini, kami melakukan teknik pengumpulan data, metode observasi atau pengamatan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang lebih spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Karena observasi tidak selalu dengan objek manusia, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Observasi berarti mengamati data langsung dari lapangan menurut Setiawan tahun 2010. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pengamatan langsung terhadap pertumbuhan kecambah kacang merah. Berikut adalah hasil rata-rata pertumbuhan kacang merah selama 7 hari. Untuk media tanam kapas, rata-rata pertumbuhan di hari ke-1 adalah 1 cm, hari kedua 1,88 cm, hari ketiga 2 cm, hari keempat 4,08 cm, hari kelima 4,6 cm, hari keenam 9,2 cm, dan hari ketujuh 13,4 cm. Untuk media tanam tanah, rata-rata pertumbuhan di hari ke-1 yaitu 0 cm, hari kedua 0 cm, hari ketiga 0,4 cm, hari keempat 0,6 cm, hari kelima 3,8 cm, hari keenam 5,5 cm, dan hari ketujuh 6,2 cm. Dengan adanya perbedaan media tanam, perbedaan yang terlihat adalah dari segi panjang, banyak daun, dan kecepatan tumbuh. Karena media tanam tersebut mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu masing-masing. Pertumbuhan dan perkembangan. Kacang merah yang menggunakan media tanam kapas sudah terlihat pertumbuhannya di hari ke-5, sedangkan kacang merah yang berada di media tanam tanah tidak terlihat sama sekali pertumbuhannya, bahkan sampai hari ke-3.
menggunakan hasil